Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi dan regresi sederhana dari dua variabel menggunakan SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 20. Langsung saja, yang pertama kita bahas dulu tentang uji korelasi. Sebelumnya teman-teman sudah dijelaskan uji korelasi dengan cara manual ya. Sekarang kita akan praktik menggunakan SPSS. Uji korelasi ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Korelasi memiliki beberapa tipe, diantaranya yaitu korelasi sederhana Pearson dan Spearman, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Koefisien korelasi atau besar kecilnya hubungan antara dua variabel dinyatakan dalam bilangan, yaitu besarnya koefisien korelasi antara negatif 1, 0, dan positif 1. Besaran koefisien korelasi negatif 1 dan 1 adalah korelasi yang sempurna. Dan koefisien korelasi 0 atau mendekati 0 dianggap tidak berhubungan antara dua variabel yang diuji. Arah hubungan dari korelasi bisa positif, negatif, dan nihil. Pada pembahasan kali ini kita akan praktik tentang korelasi Pearson, ya, dimana dalam korelasi ini dibutuhkan data, interval, dan rasio, kemudian distribusi datanya normal, dan terdiri dari dua variabel. Ya, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada dua variabel, variabel X dan Y, di mana variabel X itu adalah tinggi badan dan variabel Y itu adalah tinggi lompatan. Di sini kita akan mencari tahu apakah ada hubungan antara tinggi badan dengan tinggi lompatan. Ya, langsung saja kita buka SPSS ya. Di sini saya sudah mengisinya. Tapi seperti biasa, kita buka halaman atau worksheet variable view. Kita isikan kolom name dengan X dan Y. X itu untuk variabel tinggi badan dan Y itu untuk variabel tinggi lompatan. Ya, jadi kita di sini name-nya X dan Y, labelnya tinggi badan dan tinggi lompatan. Ya, kemudian yang lain abaikan dan measure-nya kita ganti dengan scale. Kita beralih ke data view, kita input data untuk variabel X dan variabel Y. Ya, kita lakukan dulu uji normalitasnya. Analyze, descriptive statistik, explore. Ya, kita masukkan dua variabel ke dalam dependent list. Kita ketik plots. Kita checklist normality plot with test. Continue, lalu oke. Ya, di sini sudah keluar outputnya. Kita bisa lihat tabel test of normality karena datanya kecil. Kita fokus pada Shapiro-Wilk, ya, dimana besar signifikansi dari variabel tinggi lompatan yaitu 0,704 dan nilai signifikansi dari variabel tinggi badan yaitu 0,665, di mana nilai signifikansi dari kedua kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga kedua data tersebut berdistribusi normal. Maka kita bisa lanjutkan ke uji korelasi. Kita buka lagi ya. Di data view kita pilih analyze, correlate, bivariate. Ya, kita masukkan kedua variabel ke dalam variables. Kemudian kita checklist Pearson. Kemudian oke. Ya, di sini sudah ada output tabel correlation di mana nilai signifikansi yaitu 0,015.
karena nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa, alfanya itu 0,05, maka ada hubungan antara tinggi badan dengan tinggi lompatan. Ya. Nah, kita lihat interpretasinya. Ya, ini adalah proses-prosesnya. Ya, tadi kita sudah uji normalitasnya. Kedua data tersebut berdistribusi normal. Lalu kita lanjutkan uji korelasinya. Ya, nah di sini sudah ada outputnya. Tadi kita pindahkan ke Word. Ya, nilai signifikansinya 0,015, artinya dia lebih kecil dari alfanya, yaitu 0,05. Maka ada korelasi yang signifikan, dengan arti HA-nya diterima. Ya, maka kesimpulannya adalah ada hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan tinggi lompatan. Selanjutnya kita bahas tentang uji regresi sederhana. Regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel kriterium atau terikat atau biasa dilambangkan dengan Y, dan satu variabel prediktor atau bebas biasa dilambangkan dengan X. Pada analisis korelasi berfungsi untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan, maka pada analisis regresi digunakan sebagai prediksi. Di sini ada persyaratan uji regresi linear sederhana. Yang pertama, data sampel diambil secara random dari populasi. Yang kedua, data berdistribusi normal. Ya. Yang ketiga, data antara variabel-variabelnya harus linear. Yang keempat, datanya itu berbentuk interval atau rasio. Ya, kunci pengambilan keputusannya p-value-nya kurang dari 0,05, artinya variabel bebas X berpengaruh terhadap variabel terikat Y. Di sini ada persamaan umum regresi, Y sama dengan A plus BX. Y ini adalah variabel terikat, A-nya konstanta, B-nya koefisien, dan X-nya variabel bebasnya. Jadi besarnya Y itu ditentukan oleh variabel bebas atau ditentukan oleh variabel X. Kita lihat contoh soalnya. Ya, di sini ada variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya itu adalah panjang tungkai. Variabel Y itu adalah tinggi lompatan. Perintah dalam soal yaitu dengan menggunakan SPSS, apakah terdapat pengaruh yang signifikan panjang tungkai terhadap tinggi lompatan? Jika ya, seberapa besar pengaruhnya? Yang kedua, tentukan persamaan regresinya. Tadi kita sudah peroleh dari soal ya, data-data bahwa variabel X-nya itu adalah panjang tungkai dan variabel Y-nya itu tinggi lompatan. Kita buat hipotesisnya. H0 berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan panjang tungkai terhadap tinggi lompatan. HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan panjang tungkai terhadap tinggi lompatan ya. Kemudian kita masuk ke dalam SPSS-nya. Ya, kita masuk ke dalam SPSS. Ya, seperti biasa sebelumnya kita uji normalitas dari datanya dulu. Ya, continue, oke. Ya, kita lihat normalitasnya ya. Di sini sudah muncul ya. Nilai signifikansi dari kedua variabel lebih besar dari 0,05, maka datanya normal ya. Kemudian kita bisa lanjutkan ke regresi. Analyze regression linear
kita masukkan panjang tungkai sebagai variabel independen dan tinggi lompatan sebagai variabel dependen. Kita klik plots. Oh, sorry. Ya, langsung saja. Ya, langsung saja oke. Ya. Nah, di sini ada tabel ya, beberapa tabel dalam output. Di sini variables enter ya, di sini panjang tungkai itu sebagai variabel independen ya, dan tinggi lompatan sebagai variabel dependen atau variabel terikat ya. Di sini ada model summary, ini ada ANOVA, dan ini ada koefisien. Kita bisa kopas ya ke dalam Word. Kita buat interpretasinya. Di sini sudah ada hasil dari regresi ya. Dari tabel yang pertama model summary ya. Pada tabel summary ini, tabel model summary ini digunakan untuk melihat koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat hubungan antara variabel. Ya, kita bisa lihat kolom R di situ 0,976. Ya, nilai 0,976 ini berarti bahwa korelasi antara kedua variabel itu adalah sebesar 0,976. Sedangkan R square ya, kolom R square ini besarnya 0,953. Atau R square ini disebutnya koefisien determinasi. Tadi besarnya 0,953. Yang berarti bahwa pengaruh panjang tungkai terhadap tinggi lompatan sebesar 95,3%. Perhitungan ini diperoleh dari tadi besarnya koefisien determinasi dikali dengan 100%. Ya, jadi 95,3%. Dan sisanya yaitu 4,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Tinggal 100 dikurangin 95,3%, yaitu 4,7% ini dipengaruhi oleh faktor lain. Ya. Kemudian dari tabel ANOVA kita bisa gunakan untuk melihat signifikansi model persamaan regresi. Ya, atau untuk mengetahui kelinieran dari regresi. Ya. Kita bisa membandingkan F hitung di sini dengan F tabel, atau lebih praktisnya kita bisa bandingkan nilai signifikansinya. Ya. Kita lihat nilai signifikansinya itu adalah 0,0, artinya dia lebih kecil dari 0,5 sehingga dapat digunakan untuk memprediksi. Dan pada sehingga dapat digunakan untuk memprediksi, atau dengan kata lain persamaan regresinya itu adalah linier. Ya. Jadi sudah terpenuhi tadi datanya normal, kemudian uji linearitasnya terpenuhi. Selanjutnya kita lihat tabel koefisien untuk mengetahui persamaan regresinya. Ya. Nah, kita lihat di sini pada kolom B, konstannya itu 51,54 dan panjang tungkainya 1,195. Berarti kita peroleh ya persamaan regresinya Y sama dengan konstantanya 51,54 ditambah 1,195, ini panjang tungkai X ya. Karena di sini positif, maka kita plus di sini. Ya. Koefisien regresi 1,195 ya, dari sini koefisien regresi 1,195 menyatakan bahwa setiap penambahan atau peningkatan panjang tungkai akan mempengaruhi tinggi lompatan sebesar 1,195 kalinya. Jadi setiap penambahan atau peningkatan panjang tungkai itu berarti si X-nya ini
akan mempengaruhi tinggi lompatan 1,195 kalinya. Ya, jadi ini adalah persamaan regresinya. Oke, silakan untuk lebih memahami nanti kerjakan tugasnya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.